Hai guys, balik lagi sama aku. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang berita-berita yang lagi viral bulan-bulan ini atau minggu-minggu lalu, yang sempat bikin geger netizen di seluruh sosial media, terutama di seluruh Indonesia tercinta ini guys. Nah, berita yang pertama itu adalah yang pemilik pondok pesantren yang ngehamilin santriwatinya di Bandung. Mungkin kalian udah pada denger ya soal berita yang sempet viral, yang bikin gue kesel juga. Itu yang setiap gue denger kata, oh itu tuh ini loh, apa namanya, ustadz juga yang punya pesantren, tapi kenapa dia harus ngambil santri-santrinya gitu loh. Jadi sekarang tuh yang kalau kalian pikir kayak kadang orang yang diperkosa di pinggir jalan, dulu tuh kita mindsetnya, kita pikirannya tuh kayak ya lu tuh pakai baju makanya jangan seksi-seksi gitu kan. Nah sekarang ya kalian bayangin lah, santriwati seseksi apa sih mereka tuh kan, pakai gamis, pakai baju syar'i, tertutup lah. Yang sekarang harus diubah tuh ya pola pikir laki-lakinya sendiri gitu loh. Emang dasar laki-lakinya aja yang emang otaknya brengsek. Mau orang itu, kalau emang orang itu nggak brengsek tuh, mau cewek itu seseksi apapun dia cuma pakai daleman doang atau pakai baju bikini juga nggak bakal kayak gitu. Nih ya kalian pikir di Bali tuh tempat umum orang yang kayak orang cuman keluyuran pakai bikini, ke mana-mana cuman pakai daleman atau kayak gitu, jarang namanya ada kasus pemerkosaan. Tapi ini di dalam suatu pondok pesantren yang memang dituntut untuk perempuannya memang menutup aurat kan. Ya otomatis dia pakai baju tuh kayak pakai gamis, pakai kerudung pun panjang, pakai hijab, pakai ya tertutup lah intinya. Tapi masih anjing namanya diperkosa kayak gitu. Bahkan ada 4 santrinya itu yang sampai melahirkan. Ada juga nih ya, kemarin sempat viral ibu-ibu yang baru melahirkan, dia diperkosa oleh beberapa laki-laki bergiliran. Gue ada sedih aja, bergiliran ya. Dan si anak itu dilempar oleh si pemerkosa. Dan saat si korban melaporkan ke polisi, dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan yang lebih parahnya lagi, ini nih gue baca beritanya. Wanita ini berinisial Z, baru berumur 19 tahun. Dalam artian memang itu ibu-ibu muda ya, di Riau, mengaku diperkosa 4 orang. Terduga pelaku pemerkosaan disebut sempat membanting bayi namanya umur 2 bulan. Kita yang gendong aja tuh masih kayak aduh takut nih kepalanya kenapa-napa gitu kan. Ini sampai dibanting. Bayi korban meninggal dunia setelah rentetan kejadian. Bayi 2 bulan lebih ini dibanting dan korban diperkosa di hadapan anaknya. Ada pisau ditempelkan ke korban di leher. Itu baru umur 19 tahun diperkosa. Dan ternyata diperkosanya itu enggak cuman 1 kali. Dan gue tuh taunya ini cuman diperkosa sekali lalu dilaporin gitu, ternyata enggak. Si korban ini pernah diperkosa beberapa kali dengan kawanan teman-teman yang sama. Jadi kayak masih satu geng gitu. Selain diperkosa, dia juga ditodong kayak senjata api kayak pistol, sampai dicekokin narkoba juga. Dan setiap si korban ini dicekokin narkoba itu ya si korban juga ada efeknya kayak muntah-muntah, sakit. Sedang menyusui dibawa ke bidan, kata bidan kayak keracunan. Tidak lama bayi ini meninggal. Dan sampai saat ini si
korban itu mengalami trauma, wajar dong trauma. Dia diperkosa sama beberapa orang yang berbeda dan berkali-kali. Bukan cuma diperkosa ya, mentalnya rusak karena dia juga ditodong senjata tajam. Itu bakal bikin gue takut juga. Dan buat perempuan di luar sana, gue kasih saran, walaupun gue juga nggak terlalu bener banget, tapi please tolong kalian berani buat kayak kalau ada pelecehan sekecil apapun itu, kalian mungkin tiba-tiba dipegang sesuatu hal yang nggak boleh semestinya dipegang sama orang, atau apalagi itu laki-laki yang kalian nggak kenal atau kalian kenal, itu laporin aja. Sekarang tuh gampang, sekarang tuh banyak. Kalau memang polisi setempat itu nggak tanggepin, kita masih bisa lapor ke pihak-pihak yang lebih tinggi dari itu. Karena banyak banget yang waktu itu, kalau nggak salah gue pernah baca, si polisi, jadi ada perempuan yang lapor ke polisi karena pelecehan, dan si polisi itu malah ngatain si perempuannya itu kayak pelacur atau semacamnya. Dan menurut gue itu nggak banget ya, karena pelecehan itu kan nggak semestinya si perempuan awalnya kan. Kadang ya emang dasar otak laki-lakinya aja yang omes, otak laki-laki aja yang ngeres gitu loh, ngelihat orang dikit langsung ya. Terus sekarang banyak yang bilang, suruh siapa lo pakai baju ketat, suruh siapa lo pakai baju seksi. Hey, enggak. Sekarang orang pakai baju gamis, orang berhijab, orang yang tertutup aja tuh diperkosa gitu loh. Ya sekarang emang harus otak laki-lakinya aja yang dasar kurang ajar kan. Baru aja tadi gue baca berita itu, sebenarnya beritanya udah lama, baru gue temuin tadi di TikTok. Jadi beritanya itu tahun 2020, tepatnya bulan Mei, pria di Bima perkosa lalu bunuh bocah 10 tahun. Mayatnya digantung di jemuran. Ya, dia bikin gue kayak speechless pas baca, pas gue tahu beritanya, walaupun ini berita lama, tapi gue baru baca. Jadi si laki-laki ini yang usianya 37 tahun ditangkap, dia perkosa anak kecil karena takut ketahuan sama warga. Dan karena si anaknya ini meninggal waktu saat diperkosa, si laki-laki ini, si pelaku ini, dia sampai gantung si korban yang baru umur 10 tahun. 10 tahun itu kira-kira kelas 6 TK, 7 1, umur kelas 3 sampai kelas 4 SD kan. Si korban ini ditemukan sama warga tergantung di depan emperan rumahnya. Dari hasil visumnya terdapat sejumlah luka, terutama pada alat kelamin. Dengan adanya bukti tersebut, polisi menduga kuat KS sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara digantung. Sengelawan apa sih anak kecil gitu loh, sampai dia harus digantung di jemuran. Sempat SD yang masih lari-larian di depan rumah sampai harus digantung, diperkosa. Dan ya, dunia ini mau udah bener-bener gila ya. Semarak banget kasus pemerkosaan di mana-mana. Belum lagi yang kata kemarin sempat viral yang polisi perkosa pacarnya, dan polisi bilang si pelakunya bilang atas dasar suka sama suka, tapi ada juga yang bilang dia dicekokin obat segala macem. Tapi yang menurut gue paling bener-bener gila sama si pelakunya itu, sama si keluarganya,
kenapa nggak langsung tanggung jawab aja gitu loh si pelaku itu. Ya mungkin kalau di kepolisian sendiri ya karena dia oknum kan, dia oknum polisi, nggak boleh mungkin nikah pas lagi hamil atau gimana, mungkin bakal jabatannya dicopot atau gimana. Tapi kan itu kan kelakuannya dia gitu loh, kelakuan si pelaku si pelaku bener, kelakuan si pelaku, dia yang berbuat tapi dia yang nggak mau tanggung jawab gitu. Perempuan itu akhirnya disuruh ngegugurin kandungannya, dia nggak tahu harus minum obat apa, tiba-tiba dia keguguran, masuk rumah sakit, dan keluarga perempuannya tahu kalau si perempuannya ini tuh hamil di luar nikah, hamil di luar nikah, dan keluarganya malah mengintimidasi si perempuannya, bilang si perempuannya nggak ada harga dirinya lah, malu-maluin keluarga lah, bahkan sampai diancam dibunuh sama omnya. Gimana nggak stres? Coba kita bayangin, kayak lu udah disakitin sama laki-laki, udah dihianatin sama laki-laki, dan lu harus ditimpa lagi masalah sama keluarga yang memang dari kecil lu ada di lingkungan itu gitu kan. Dan mungkin gue juga kalau ada di posisi dia, gue bakalan nggak tahu gue harus kayak gimana, gue mau cerita sama siapapun, gue udah terlanjur malu gitu kan. Keluarga juga nggak ngedukung, bahkan keluarga hampir mau ngebunuh. Dan akhirnya si perempuan itu beli racun cyanida di toko online, dan dia beraniin diri buat minum racun itu di samping makam bapaknya sampai dia meninggal, ditemuin, dan semuanya kasusnya terbongkar. Pada intinya kasus pemerkosaan itu tuh nggak selamanya gara-gara si perempuannya, tapi memang otak laki-lakinya aja yang bermasalah. Buktinya sekarang banyak kasus-kasus pemerkosaan yang memang bukan dari si perempuannya yang pakai pakaian seksi atau pakai pakaian yang terlalu terbuka, yang terlalu menonjol. Enggak, bahkan anak umur 10 tahun aja, anak umur 10 tahun seseksi apa sih? Pakai kaos sangklek sampai celana pendek juga, ya Allah, masih nggak ada apa-apanya. Tapi aku masih gak habis pikir. Jadi jadiin pelajaran, dan buat ibu-ibu yang memang nggak mau anaknya kena pelecehan seksual juga dari usia dini, kita bisa ajarin mereka dengan cara kayak kasih tahu anak-anaknya, ini loh nak, yang nggak boleh dipegang sama orang lain, ini area ini yang harus dipegang sama ibu sama ayah, tapi yang lain nggak boleh dipegang sama siapapun, kayak gitu. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana, gue minta buat kalian selalu beraniin diri, jangan takut. Nah, semoga kasus-kasus kayak gini tuh nggak bakal keulang lagi di Indonesia, di negara kita, di tempat-tempat kita, di semuanya. Buat orang-orang yang gue kenal, buat orang-orang yang gak gue kenal, mudah-mudahan kalian semua, kita semua dijauhin sama hal-hal yang kayak gitu. Dan segitu aja video dari aku. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.